juta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan hianati pintanya. Ayah dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu. Perompak RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tamasangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Sobat-sobat Sarana. Senang sekali saya Ratu Balgis bisa hadir menemani Anda semua di kesempatan sore hari ini. Tentunya kita ada di segmen acara Tesa Tokaili. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama dua orang rekan saya ya. Ini narasumber saya dari kelas inspirasi. Sudah ada siapa nih? Boleh kenalan? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, aduh, ini mau kenalan dulu dengan siapa-siapa sih ini? Kalau yang ceweknya yang cantik ini siapa namanya? Oke, nama saya Vivi. Bagian wakil koordinator dari kelas Inspirasi Sigi. Oke, kelas inspirasi Sigi ya. Kalau yang cowok gantengnya siapa nih? Oke, nama saya Acolole, biasa dipanggil dengan Kak Ale. Saya koordinator kelas inspirasi Sigi. Oke, jadi ini dari kelas inspirasi Sigi. Sigi. Nah, mungkin sebagian orang atau mungkin ya banyak orang yang tidak tahu kelas inspirasi itu apa sih sebenarnya? Ada yang bisa jelaskan? Oke, Kak Ale kayaknya. Saya mewakili ya. Terima kasih. Kelas inspirasi Sigi itu sebenarnya kita mau ke historinya dulu ya. Oke, boleh. Nah, awal mulanya itu kan di Gerakan Indonesia Mengajar atau pengajar muda itu di tahun 2010. Jadi, tapi mereka itu incasnya adalah selama 1 tahun di daerah terpencil yang sudah ditentukan. Nah, terus mereka ini bertemu dengan orang-orang profesional. Nah, orang-orang profesional ini mereka tertarik, tapi kan mereka tidak punya waktu kan, tidak punya waktu untuk incas lama-lama di sana. Jadi dibentuklah yang namanya kelas inspirasi. Jadi kelas inspirasi itu mungkin orang di luar sana banyak tanya, oh kita mau mengajar apa ya di anak-anak SD ya, mengajar betul. 1x1 atau ajar apa sejarah dan lain. Tapi kita itu incas 1 hari di sekolah, terus habis itu di sekolah yang kita ajarkan adalah bagaimana kita mencapai cita-cita kita yang sampai dengan ke titik sekarang saat ini. Gitu. Bagaimana profesinya kita yang kita lakukan pada saat di anak-anak. Jadi anak-anak itu banyak inspirasi yang akan mereka cita-citakan nanti ke depannya. Kalau dulu kan mungkin cuman polisi, dokter, pilot dan lain-lain kan. Gitu. Jadi sebenarnya lebih banyak teman-teman yang punya profesi yang sebenarnya mengajar di sini ya. Yang ikut berpartisipasi. Jadi untuk menginspirasi anak-anak agar gini loh profesi yang ini seperti ini, kayak begitu ya? Iya, betul. Oke. Nah, kalau sampai hari ini kelas inspirasi sudah dilakukan di mana saja ini? Kalau untuk Sulawesi Tengah sendiri itu sudah ada kelas inspirasi Palu, kelas inspirasi Banggai dan kelas inspirasi Parigi Mautong. Untuk kelas inspirasi Sigi sendiri ini yang pertama dilaksanakan. Jadi ini sekarang ini sekaligus mengajak teman-teman semua orang ya untuk bisa berpartisipasi di kelas inspirasi di Sigi ya nantinya. Oke, kapan dilaksanakan ini? Insya Allah di tanggal 26 Agustus 2023 ini. 2023 ini ya? Waduh. Oke, jadi ada syarat-syarat khusus atau bagaimana untuk bisa masuk ke kelas inspirasi? Oke, terima kasih. Nah, kalau untuk syarat khususnya itu, kalau untuk relawan pengajar nanti yang sebagai inspiratornya itu minimal aturannya di 2 tahun orang yang sudah bekerja
Saya memang pada saat dia menjelaskan ke anak-anak itu bisa secara rinci dia Oke. jelaskan dan secara happy. Contohnya seperti Kak Walgis. Nah, kita ada beberapa teman radio dulu, saya waktu di kelas inspirasi Lombok ada ketemu dengan RRI yang dari Makassar. Oke. Jadi dia bikin gimmick-gimmick itu seperti TV terus di depan anak-anak. Ini loh ternyata pekerjaan itu bukan cuma ada polisi, tentara, tapi ada juga penyiar radio. Ya kan? Ada betul, seniman betul dan lain-lain seperti itu. Iya. Wow, keren nih sebenarnya Iya, ya. Karena memang sebagian anak-anaknya itu cita-citanya mungkin lebih ini ya. Ada sebagian yang tidak tahu dia mau cita-citanya apa. Iya, Mungkin betul. kayak Iya, pada betul. saat kelas inspirasi masuk, akhirnya mereka tahu, oh kayaknya saya cocok nih, gitu. Karena kan banyak anak yang kalau saya bilang dia malu karena mungkin di kelas dia tidak juara, dia mungkin dibilang bodoh, padahal kan tidak ada anak-anak yang bodoh ya. Iya, Betul. betul. Gitu. Tidak ada bodoh. Betul. Jadi kelas inspirasi bisa menginspirasi. Kalau saya yang cerewet ini mungkin saya bisa masuk jadi penyiar. Iya. Kayak begitu kan? Yes. Oke. Nah, kalau kelas inspirasi sendiri ini kalau untuk Sigi ya, itu teman-teman dari mana saja yang ini? Apakah yang dari kelas inspirasi yang lalu? Itu bagaimana model ini kerja teman-teman komunitas kelas inspirasi? Untuk itu memang dari bukan mantan ya, alumni mungkin lebih jelasnya dari kelas inspirasi Palu kebanyakan yang ikut menjadi penggerak di kelas inspirasi Sigi. Oke. Jadi kalau di kelas inspirasi apakah hanya relawan pengajar saja yang diterima atau bagaimana? Ada satu relawan lagi, relawan dokumentator untuk mempublikasikan dan mengambil foto atau video di hari inspirasi nanti. Oke. Jadi memang teman-teman kelas inspirasi ini tidak dibayar ya, free. Jadi memang benar-benar relawan ya. Yes. Oke. Nah, sebelumnya kan sudah pernah menjadi pengajar juga ya, backgroundnya kalau teman-teman. Iya, beberapa kita ada yang memang dari pendidikan, tapi ada yang non pendidikan Oke. yang ikut bergerak. untuk Kalau itu. begitu saya pengen tahu dulu dari Kakak Vivi dulu. Ini aktivitasnya apa ini sebenarnya? Ini kayaknya aktivitas memang saya seorang guru, jadi bergerak di bidang pendidikan Saya juga. bertemu ibu guru di sini. Ya, betul sekali. Oke, guru di mana nih? Biar semua tahu karena Sigi kan Iya. ini. Semoga teman-teman di Sigi bisa dengar ini. Guru di SMK Negeri 1 Dolo Barat, Oke. tepatnya di Dolo Barat, di Kabupaten Sigi juga. Halo, ini ada ibu gurumu di sini. Nah, kalau Kak Aca sendiri mana? Ya? Ale ya, Ale ya. Iya, Oke. Ale. Ale Oke. di mana nih Kalau aktivitasnya? saya sekarang fokusnya di dunia pendidikan juga sebagai dosen di Amik Tridharma Palu. Gitu. Oh, dosen ya ternyata. Oke. Belajar. Iya dong, harus. Wah, bangga loh saya punya anak muda yang walaupun punya kesibukan masih tetap juga memperhatikan dan punya concern sama anak-anak ya. Ini kalau kelas inspirasi fokusnya di anak SD, SMP atau SMA? SD, Kak. SD. Oke, sebenarnya kalau untuk kelas inspirasi Sigi ini sudah berapa lama sebenarnya untuk buka pendaftaran dari kapan sampai kapan ini supaya teman-teman juga tahu nih. Oke, buka pendaftarannya kemarin dari tanggal 30 Juni sampai 3 Agustus. Cuman untuk sekarang kami perpanjang sampai tanggal 10 Agustus ini. Oke, berarti kalau saya bisa gabung juga ini. Oh, ya? bisa sekali dong, Kak. Harus kayaknya. Harus ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau kelas inspirasi apakah juga bisa dilakukan di luar daerah gitu? Karena kan kalau memang dia sudah pernah, apa ini di semua daerah ada ya kelas inspirasi Kalau atau di semua bagaimana? daerah. Kalau inspirasi itu skalanya nasional. Oh, gitu Jadi ya? semua provinsi per kabupaten itu bisa melaksanakan. Oh gitu. Nah, makanya kalau seumpama ya orang-orang yang backpacker dulu kan saya biasanya kalau cuti kan cuman pure untuk holiday. Iya. Tapi kalau sekarang saya pilih, saya mau ke Bali. Ini di Bali kan ada kelas inspirasi Bali ini bulan Oktober kalau nggak salah. Iya. Ya. Kalau di Banggai sendiri di September ya. September di Banggai. September itu akan dilaksanakan. Oh, gitu Kita ya? Agustus. Dan masih banyak kota-kota lainnya yang melaksanakan ini. Jadi
sambil holiday, sambil berbagi inspirasi ke anak-anak pelosok bahwa wah saya sampai bisa ke titik ini, jadi dapat holidaynya, dapat juga untuk berbagi inspirasi kepada anak-anak. Waduh, luar biasa. Oke, nah kalau di Sigi nanti di desa mana? Apakah sudah ditetapkan dan sekolahnya sudah ditetapkan? Oke, kayaknya untuk ini pertama kita publikasikan ya tempatnya. Jadi untuk Sigi kita memilih Kecamatan Nokilalaki. Jadi tempatnya ya, jadi ada beberapa sekolah di sana yang sudah jadi sasaran untuk pelaksanaan kelas inspirasi Sigi nanti di tanggal 26. Oke, itu desa Nokilalaki di kaki Gunung Nokilalaki? Kecamatan Kak. Kecamatan Nokilalaki. Bukan di Kamarora ya? Bukan Ya, itu sudah. Jadi desanya ada Kamarora, Kadidia, Sopu, terus ada beberapa desa lainnya lagi. Ada berapa sekolah yang di ini? Yang sudah kami sempat survei itu ada 4 sekolah. 4 sekolah. Jadi ada SDN Impres Sopu, SDN Impres Kadidia, kemudian SDN Impres Kamarora 1, SDN Impres Kamarora 2, dan SDN BK. Oke. Nah, nanti teman-teman kelas inspirasi ini sebenarnya ada, apakah ditetapkan berapa jumlahnya atau bagaimana? Tidak ada batasan berapa jumlahnya. Semakin banyak relawan berarti semakin banyak sekolah yang akan kita jangkau untuk kegiatan tersebut. Oke, itu kan 1 hari ya? Iya, 1 hari. Modelnya bagaimana? Apakah kan dibagi tiap relawan di berapa sekolah? Itu ada berapa relawan di situ? Oke, modelnya ya. Ya. Biasanya kita kalau seumpama dalam satu sekolah itu kalau sedikit relawan, paling itu harus ada 6 relawan. Oke, Ada paling 6 sedikit relawan pengajar dengan paling tidak ada 1 atau 2 relawan dokumentator. At least kalau seumpama banyak, kita bisa satu kelas itu 2 orang. Jadi semua kelas ini akan dikasih jadwal. Jadi ada yang ngajar kelas 6, terus tiba-tiba pindah kelas 3, pindah kelas 1 supaya bisa mereka terchallenge. Ternyata guru-guru itu susah loh untuk ngajar ya. Untuk ngajar. Susah. Apalagi saya sendiri hands up kalau seumpama dapat kelas 1 sampai kelas 3 waktu dulu pernah dapat kelas 1 kan. Makanya dalam kesempatan ini saya sangat berterima kasih kepada semua guru-guru yang mengajar baik TK, SMP, bahkan semua ya sampai tingkat SMA. Terutama challenge-nya itu adalah di tingkat SD. Itu sangat luar biasa. Kita menjelaskan yang di sini, di sana menangis, di sana bikin riuh, belum lagi jelaskan ini. Jadi memang challenge bagi teman-teman relawan, terutama pengajar kan. Biasa kan selama ini kita di challenge kasih report ke ke atasan atau memberikan yang terbaik kepada atasan kita, menjadi yang terbaik di kantor situ. Tapi coba bagaimana menjadikan orang yang terbaik melalui profesi guru ini? Apakah kita bisa atau tidak untuk menjelaskan, tidak usahlah 1 tambah 1, tapi profesinya kita bisa nangkap tidak anak-anak. Nah, dari yang di situ bahwa anak-anak kita harapkan bisa ada beberapa warna dari profesi yang mereka bisa cita-citakan. Kalau dilihat secara data kan di Indonesia itu di tahun 2021 kemarin sekitaran 38.000 sekian anak-anak SD putus sekolah. Dibanding yang tingkat ke SD itu 15.000 sekian, kalau SMK SMA itu sekitaran 10 sampai 12.000 sekian. Artinya apa? Kita butuh bukan cuma guru-guru saja, tapi semua orang yang diberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Wajib kita untuk share, bergandeng tangan untuk pendidikan di Indonesia lebih merata lagi, walaupun bukan secara informal. Itu ada penurunan sekitaran 13% sekian dari tahun 2020. Artinya ya mungkin komunitas-komunitas atau orang-orang yang langsung turun langsung ke anak-anak SD itu, mungkin mereka jangan putus sekolah, ya kan? Kalau putus sekolah otomatis, apalagi yang di desa saya, sorry to say, yang di desa paling pernikahan dini dan lain-lain itu akan terjadi, ya kan? Tapi kalau kita secara happy, ternyata yang dulunya cuman guru, ternyata ada Kak Balkis yang datangnya, penyiar itu lebih happy. Saya suka untuk ngobrol di depan kelas, saya suka untuk biasa di TikTok untuk main-main TikTok. Ternyata bisa juga saya untuk bisa interview orang, bisa di depan TV jadi presenter atau apa dan lain-lain. Nah, itu impiannya kita bersama. Oke. Nah, itu impian ya. Sebenarnya kalau dari lubuk hati yang paling dalam sih, kalian tuh kan anak muda, biasa anak muda itu nongkrong gitu kan. Kita kita mau happy-happy saja. Kok ada pikiran buat lebih concern pada apalagi ikut kegiatan begini, kelas inspirasi dan sebagainya. Sebenarnya apa yang kalian inginkan, apa yang menjadi impian kalian sebenarnya ketika kalian masuk ke komunitas-komunitas seperti ini? Kalau saya sendiri sih impiannya
sebenarnya jujur candu lihat senyum anak-anak. Oh, sedih sekali saya. Saya Iya. terharu ini Mbak Dekri. Betul ini. Iya serius, itu kalau lihat senyum mereka itu, saya kan ngajar kan guru tapi di SMK kan, Iya. itu yang mereka-mereka yang sudah besar. Beda dengan memang tantangannya beda sendiri untuk dapat anak SD. Mereka tuh lucu. Jadi lihat senyumnya itu ya candu sekali. Jadi ingin sekali bergerak di bidang pendidikan. Walaupun memang saya sudah ada di bidang pendidikan, tapi maksudnya di luar dari konteks saya yang ikut kurikulum pemerintah seperti apa. Jadi mending kayaknya di sini asik untuk berbagi. Oke. Jadi berbagi ya sebenarnya. Saya melihat bahwa ternyata teman-teman ini suka berbagi ilmu. Menjadi inspirasi ya, karena kelasnya inspirasi. Oke, kalau Kak Ale sendiri bagaimana itu Kak? Kalau saya sendiri, saya Dosen mungkin- loh ini. Kalau dosen kan mahasiswa kan gampang dihadapi. Iya betul. SD loh. Makanya tadi di awal saya disclaimer, waduh luar biasa ya para guru-guru kita yang saya pun berada di sini mulai dari tingkat SD kan. Ya kalau tidak ada guru-guru SD mana mungkin saya bisa ke titik yang sekarang ini. Betul. Oke. Nah, mungkin saya bisa ambil satu cerita yang pernah saya baca atau quotes bahwa kita tahu bersama bahwa ayam itu untuk menciptakan telur ayam itu dia menciptakan telur ayam, dia tidak dikasih makan telur ayam. Iya. Sapi pun seperti itu, untuk menghasilkan susu dia tidak minum susu. Artinya apa? Apa yang dia hasilkan untuk orang lain, terutama untuk manusia. Lah, itulah fungsinya bahwa kita mengambil dua contoh hewan tadi adalah kehidupannya kita itu ternyata ya untuk orang lain gitu. Which is kalau mau dibilang saya sebagai dosen terus terang dosen ini the second job saya. Iya. Ya, jadi yang pertama itu saya memang concern di perusahaan, loncat-loncat perusahaan, kerja di perusahaan. Dapat di tahun 2016 saya ketemu dengan satu komunitas kelas inspirasi. Iya. Ya, di situ mulai pertama saya di dunia relawan, karena kan di perusahaan you know lah gimana Iya. kalau di perusahaan kan waktu kita dibayar untuk itu ya, Iya. cuman tidur saja yang tidak dibayar. Jadi besok pagi-pagi langsung kerja lagi. Terus ketemu dengan ini, ternyata luar biasa ini komunitas ya. Kita bisa menularkan senyum kepada orang lain. Menurut saya sukses itu ketika kita bahagia melihat orang lain itu tersenyum dari satu langkah kecil kita untuk orang lain gitu. Dan mulai dari situ saya coba-coba daftar ya kan, daftar di dunia pendidikan gitu. Ya kadang-kadang juga kan kita sekolah tinggi-tinggi terus setelah itu ya ibarat kata pohon tinggi-tinggi terus tidak ada buahnya, buat apa kan? Betul. Gitu. Nah tersentuh di situ kata-kata itu saya saya mau coba ya dijalani sebagai dosen industri kan kita di AMI kan vokasi kan, jadi wajib punya dosen industri. Jadi jalani kesana sudah mau hampir 10 tahun di dunia perusahaan, kayaknya saya harus fokus deh karena lebih passion di sini lihat orang ternyata lain berbagi. di situ ya. Iya, ya kan luar biasa. Saya sangat berterima kasih dengan teman-teman kelas inspirasi yang selalu kompak, terutama teman-teman penggerak dimanapun berada, khususnya teman-teman yang ada di Palu. Walaupun berbagai macam profesi, mau dokter, mau polisi, mau apa dan lain-lain, mereka masih kumpul kita untuk bisa membicarakan. Yuk bikin lagi, di mana lagi. Dan itu mungkin orang lain ketika keluar kantor tidur lah, kita keluar kantor ngumpul-ngumpul, Betul. makanya saya appreciate sekali bagi teman-teman yang selalu saling mensupport. Mungkin kalau tidak ada teman-teman ya saya akan ciut lagi kembali ke things to do yang awal kan. Betul. Gitu. Habit yang biasanya Yes. ya. Oke. Nah, kalian sudah pernah semua jadi pengajarnya ya? Ya. Jadi Kak Vivi dulu, apa pengalaman menarik ketika mengajar yang pernah dirasakan? Pasti ada sesuatu yang bikin akhirnya ini luar biasa gitu. Sesuatu yang mungkin menurut kalian sepele ya gitu kan, tapi ternyata wow ini luar biasa untuk mereka gitu. Silakan Vivi, ada tidak? Ada sekali. Waktu itu saya dapat di 2016 ya kita pertama ikut, itu saya dapat kelas 1. Benar-benar cuman mau menjelaskan karena saya pakai baju yang warnanya putih dan baju PGRI itu kan kita turun di kelas itu kan pakai baju profesi masing-masing. Jadi yang dokter pakai baju dokter. Jadi saya kebetulan guru. Jadi kan saya baju guru. Iya, jadi saya pakai baju guru. Pikiran mereka itu saya ini dokter yang akan masuk mau suntik mereka. Oh my god. Jadi yang di kiri nangis, ditenangin yang kiri, yang kanan lagi yang menangis. Allah, ini apa sebenarnya? Ini saya mau mengajar atau bagaimana? Karena ini pertama sekali saya
masuk di SD. Akhirnya pas selesai di kelas, ya Allah, mamaku kan guru SD. Jadi begini ya kerjanya mamaku, pantas pulang, capek sekali rasanya. Karena ngajarnya ternyata begini, tidak sama kayak di SMK atau SMA. Luar biasa guru SD. Jadi memang effortnya lebih Ya, besar loh kalau sangat. kita di apalagi kelas bawah ya. Iya. Gitu karena terus terang saya juga mamaku guru gitu. Jadi wow, luar biasa lihat untuk anak SD kelas 1 2 3 halo teriakannya luar biasa juga. Belum ada yang Hanya pamit untuk ke mengajar. WC. Nah, kalau Kak Ale sendiri bagaimana? Kalau saya sendiri pengalamannya? itu pengalaman yang paling betul-betul berkesan itu pada saat saya di kelas inspirasi Lombok waktu itu saya dipartnerkan dengan salah satu general manager salah satu di hotel di Jakarta. Iya. Kita berdua dalam kelas, yang satu dari Jakarta, yang satu dari Sulawesi Tengah. Terus anak-anak di sana itu masih menggunakan bahasa daerah. Oh my Aduh, challenging challenge sekali gitu ya. ya, harus bisa bahasa daerah gitu. Aduh, gimana ini yang satu Jakarta, yang satu Sulawesi kan? Gitu. Jadi memang kita berkolaborasi lebih banyak bermain kalau teman-teman yang memang kalau yang sudah terbiasa sudah terbiasa, tapi kalau yang belum sama sekali apalagi yang baru pertama ya perbanyak ice breaking. Intinya yang pesan yang tersampaikan itu bahwa ada loh profesi ini. Itu get the point-nya adalah di situ. Gitu. Jadi kita cuma tahu siapa yang tahu hotel, siapa yang waktu itu saya di perusahaan, siapa yang tahu kalau perusahaan itu milik negeri atau swasta. Nah, jadi intinya mereka tahu oh ternyata bukan cuma negeri yang ada profesi, tapi di swasta banyak juga, atau yang di hotel. Oh ternyata di hotel ada orang-orang ini, kalau tidak ada ini tidak bisa jalan kayak gitu-gitu. Kayak gitu. Iya. Nah, ini kan dibilang partner ya Iya. modelnya. Gimana model mengajar partner dengan profesi yang berbeda? Saya belum kayaknya kali yang pernah Oh, ke sana. iya. Gimana ini? Oke. Karena beda kan itu kalau di hotel sama di perusahaan kan beda. Gimana kalian membaginya Oke. itu? Pada saat Satu ruangan? Iya, satu Masuk ruangan. bersamaan Iya, gitu? bersamaan. Oke, Jadi kita oke. dibagi. Silakan. Kan pada saat kelas inspirasi itu ada yang namanya hari briefing. Jadi briefing itu semua relawan dari seluruh Indonesia kumpul di satu tempat, terus di sharing bagaimana metode-metode yang akan teman-teman bisa lakukan di dalam kelas. Iya. Terus habis itu kita setelah itu pergi ke masing-masing desa. Jadi mulai dari situ kan kita sudah tahu. Tapi itu belum ditahu kita mau di kelas mana, belum dikasih jadwal. Pas nanti Oke. malam baru dikasih jadwal. Jadi saya sama temanku itu berdiskusi ini kira-kira bagaimana. Dia baru pertama kali ya. Syukur waktu itu saya sudah yang kedua kali atau yang ketiga kali ikut kelas inspirasi. Jadi kita sharing oh jadi kakak bawakan ice breaking yang ini, nanti setelah ice breaking yang ini saya menyampaikan ini, habis itu kakaknya lagi yang menyampaikan ini gitu. Oke. Jadi kita kolaborasi, intinya profesi mereka dapat itu ada profesi apa sih kayak seperti itu yang kita harus Gitu ya. sampaikan kepada anak-anak. Nah, jadi ketika mereka, maaf ya karena saya belum bisa ini, jadi pengen tahu anak-anak itu apakah mereka juga banyak bertanya atau bagaimana? Lebih kalau interaksinya bagaimana itu interaksinya, kalau anak SD itu? Kalau anak-anak kelas 5 dan kelas 6 kadang ada banyak penasaran yang mereka mereka tanyakan. Tapi kalau di 1 2 3 4 itu kita harus perbanyak bermain, intinya dapat poin-poin bahwa ini profesi ini sebagai ini. Gitu. Oke. Nah, tapi kalau 5 6 itu bisa kita diskusi agak-agak resmi walaupun tidak resmi sekali. Jadi kita bisa diskusi dengan mereka dengan caranya kita masing-masing. Oke. Apakah dibatasi harus profesi apa begitu? Tidak, Kak. Tidak ada. Tidak ada. Ya? Bahkan umur pun Asal tidak jangan kurir dibatasi. narkoba. Oh ya. Kayaknya itu perlu dipelajari. Ya bahaya loh anak-anak sekarang kan Iya sudah banyak betul. terjerumus ke situ. Apakah tidak ada teman-teman juga? Ini kan bicara relawan. Tidak adakah teman-teman juga mengundang seperti itu? Mengundang. Maksudnya kayak umpama kayak bicara Iya. ke narkoba ya, BNN Mm-mm. di Surati. Kita butuh salah satu orang gitu yang bisa menjelaskan itu gitu. Walaupun mungkin kalau saya bilang kan mereka itu profesi juga Iya, kan betul, gitu betul. BNN, berarti mereka banyak tahu soal itu gitu. Apakah Oke. tidak ada kayak begitu Iya. kerjasama? Gitu? Kerjasama. Oke. Nah, kelas inspirasi sendiri itu dia bergerak sendiri dan tanpa kepentingan. Oke. Jadi kalau seumpama kemarin kan yang di Luwuk ada dari Pemda. Dia cuma menjelaskan bahwa ASN ini seperti ini, tapi tidak bisa untuk endorse di mana dia kerja. Takutnya ada kepentingan di situ, apalagi gitu ya? politik, apalagi kayak yang seperti tadi. Tapi
kita harus jelaskan saja sejauh mana profesi itu, karena anak-anak kan ini kan bukan sosialisasi yang lain-lain, cuman bertuju di satu sosialisasi, karena kalau cuman satu takutnya dia kepentingan, ada kepentingan sendiri, jadi bebas kepentingan kalau di kita, pokoknya kesana. Kalaupun kita seumpama saya dari brand juga lalu, dan tidak bisa disebut brandnya. Nanti kalau manajer atau supervisor begini. Jadi kalau seumpama saya yang ikut, saya tidak bisa bilang RRI-nya sebagai reporter. Penyiar. Penyiar. Tidak perlu dibilang di radio mana, gitu ya. Gitu. Oke, jadi tidak membawa nama instansinya, perusahaannya ya, hanya profesinya. Gitu. Wah. Oh iya, betul, bagus ya. Karena gini, kalau sudah ada kepentingan takutnya lain lagi. Itu kan makanya kelas inspirasi itu memang bergerak, memang pure kita yang kumpulkan, maksudnya uang ya sharing budget. Itu pun relawan datang kita sharing budget yang kayak di luar kota kan, ya kita saling membantu dan lain-lain, karena memang kita tidak di endorse dari satu produk untuk membiayai ini, pure dari betul-betul relawan sendiri. Jadi sukarela, sukarela atas nama kemauan diri sendiri. Ya, sahabat Tubuh Sarara, Anda juga bisa bergabung ya di line telepon 421 621 atau di 0811 456 03875 untuk bertanya, mungkin penasaran kelas inspirasi yang lebih jelas seperti apa sih, silakan. Tentunya Anda juga bisa langsung menyaksikan kami di kanal YouTube RRI Palu, dan di situ kita live streaming ya, live YouTube. Nah, kakak-kakak ini yang sudah luar biasa kalau saya bilangnya pengalamannya ya. Nah, kalau untuk ini ya, pada saat kemarin di Lombok ya. Ya, di Lombok. Nah, di Lombok itu apakah ada fasilitas-fasilitas yang diberikan gitu? Atau memang pure memang kita sendiri yang membiayai diri kita untuk bisa ikut kelas inspirasi seperti itu? Oke. Kalau yang di Lombok itu memang sama prinsipnya, memang mandiri kita. Jadi itu pun tempat tinggal itu kalau memang seumpama kita di satu tempat terus tiba-tiba tidak ada tempat tinggal, ya kita harus mandiri, apapun yang terjadi kita harus standby di situ, dan ini terlaksana gitu. Jadi kalaupun ada hotel yang dekat dari situ, besoknya baru ke sekolah-sekolah bisa juga. Jadi betul-betul kita mandiri seperti itu. Gitu tidak ada fasilitas yang mewah atau apa, memang betul-betul relawan apa adanya sesuai dengan menyesuaikan dengan adaptasi yang lingkungan yang ada. Oke, jadi benar-benar kalaupun ada teman-teman dari profesi-profesi kayak yang saya bilang tadi dari BNN dan lain sebagainya, mereka pun harus karena berdasarkan kemauan sendiri ya, gitu, karena mereka biaya sendiri. Iya, biaya sendiri. Wah, luar biasa. Ya, sampai itu Sarara, saat ini sudah kita akan kita break dulu sejenak ya, karena ada azan asar ya. Ya, sahabat Tubuh Sarara, kita akan kembali lagi setelah azan asar dan juga break. Kita break dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Perompak RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tamasagani.
Oke, sampai Sarana, terima kasih Anda masih terus stay tune bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Dan kali ini kita masih di T1 Kaili bersama teman-teman dari kelas Inspirasi. Nah, selain kalau sekarang ya teman-teman kelas Inspirasi ini prepare ya untuk kegiatan ini. Kesibukannya ngapain saja ini? Gitu, maksudnya untuk prepare ini apakah sudah banyak yang mendaftar atau bagaimana? Untuk sampai saat ini ya, karena dibuka pendaftaran ya untuk kelas Inspirasi. Nah, silakan siapa yang mau jawab? Silakan. Yang memegang kendali. Kalau sampai saat ini itu tadi malam sudah sekitaran 19-20 orang ya. Dan itu ada beberapa dari luar kota, ada Sumatera, ada Sulawesi Masa Selatan. sih? Kayaknya saya harus bergabung deh. Harus kah? Harus sekali. Karena kan yang dari luar kota tertarik untuk ini kan. Iya, apalagi kita ya, daerah ya. Jadi kita mau membuktikan juga bahwa Palu, Sigi dan Donggala itu sekarang sudah baik-baik saja kepada orang-orang di luar. Betul. Waktu kemarin kan mindsetnya mereka kan likuifaksi apa dan lain-lain. Ternyata ya Pasigala itu masih aman, masih oke lah. Gitu. Masih banyak hal-hal yang orang belum tahu di daerah sana. Nah makanya kita kemarin ekspansinya ke Sigi ya, karena masih banyak sekolah-sekolah di sana yang menurut kita itu sangat challenging sekali untuk kita bisa ke sana. Justru kalau kelas Inspirasi itu sebenarnya touch-nya itu ke daerah-daerah yang pelosok. Gitu, supaya mereka bisa paham ternyata profesinya banyak sekali di dunia ini dan bukan cuma kayak papa aku petani, betul. kebun, kayak gitu kan. Nah. Gitu. Jadi dia tahu, ada juga jadi begini, jadi begini dia kayak begitu kan. Waduh, luar biasa. Nah, buat teman-teman silakan mungkin ada ajakan atau apa pesan gitu. Karena kan saat ini teman-teman di sini juga untuk mengajak semua teman-teman profesi apa saja untuk bisa bergabung jadi volunteer ya di kelas Inspirasi. Go ahead. Kalau kayak profesi kayaknya semua profesi sama kayak tadi, bukan yang negatif. Jadi semua profesi boleh bergabung, bahkan semua umur itu boleh ikut bergabung bersama kami di kelas Inspirasi untuk tanam inspirasi, petik masa depan. Wow. Ini tagline-nya kita. Iya, itu tagline gitu ya, kita. tagline-nya. Kelas Inspirasi Sigi khususnya. Kalau Pak Haji teh boleh ikut ya Pak Ustadz gitu. Boleh Kak. Oh, boleh. Bisa. Karena ada beberapa yang kita kita ikut di kelas Inspirasi itu kan pertama ada sebelum mereka masuk, sebelum dijelaskan inspirasinya biasa ada dulu mau cita-cita apa. Gitu kan. Nah, ada yang ustadz, ya kan? Ada yang pemain bola dan lain-lain. Ada ustadz juga ada yang pendeta. Ada yang Pak RT juga tidak? Iya. Pak RT belum saya dapat. Belum ketemu. Nah, soalnya kan Pak RT sekarang kalau saya bilang besar juga ininya pengaruhnya dan untuk ini. Betul. Jadi sebenarnya awalnya kan jadi Pak RT itu kan yang paling bawah itu kan. Jadi bukan, kalau saya bilang bukan profesi sih sebenarnya, tapi lebih pada tanggung jawab kan gitu. Nah, kedepannya setelah Sigi sukses, apakah sudah ada terawang mau kemana nanti ini? Karena melihat dari kemarin-kemarin, karena Palu 1, Palu 2, terus Banggai ya? Ya Banggai sudah 7 kali. Terus ini Sigi. Kulawi, apakah nanti ada ke Kulawi juga? Jadi itu mungkin nanti untuk tahun depan ya, mungkin insya Allah kelas Inspirasi Sigi 2. Jadi mungkin bisa memvoting kembali lagi kecamatan mana yang akan kita ambil berikutnya. Bagaimana menentukan itu? Kemana ininya? Kemarin tempatnya ya, gitu. Kemarin sih usulan dari beberapa penggerak kecamatan mana saja yang kayaknya benar-benar menarik untuk dilakukan kelas Inspirasi Sigi. Akhirnya karena kebetulan ada teman memang yang di sana kemarin pure asli di bagian sana, gitu ya? Akhirnya kita sepakati, tuan rumah berarti? Iya, tuan rumah, kita sepakati ambil di Nokila lagi. Oh gitu ya. Bahkan awalnya itu kita plan-nya di Kecamatan Danau Lindu ya. Lindu, Kecamatan Lindu. Di Lindu. Wow. Gitu. Cuman kita ada beberapa masukan dari teman-teman yang kerja di mana NGO kebencanaan. Tentang situasi dan kondisi jalan dan lain-lain ya. Jadi kita untuk awal kita ke yang
dekat-dekat dulu, belum Iya. sampai yang jauh. At least kedepannya itu akan ke sana juga. Tetap pasti. akan ke sana Pasti akan ke ya, sana. gitu. Karena kan memang aksesnya masih susah Iya, ya ke betul, sana betul, gitu. betul. Tapi insya Allah kalau tidak salah nanti akan ada perbaikan gitu, akan ada perbaikan jalan sih kalau tidak Iya. salah gitu. Pak Bupati, apa kabar? Dari mana? Makanya pastinya insya Allah KI berikutnya kita akan ke Kulawi mungkin, Lindu pasti. Iya. Kalau saya sih kenapa harus ke tempat-tempat terpencil? Karena mereka yang sebenarnya lebih butuh inspirasi. Betul, betul. Iya kan? Betul. Gitu. Kalau anak-anaknya sekarang ini sudah lihat profesi orang tua, profesinya siapa saja tiap hari lihat oh sana pemadam. Iya, Nah betul. itu pun mereka masih jalan-jalan juga kan gitu, Iya. field trip kayak begitu, Iya. masih tetap diperkenalkan. Tapi sebenarnya mereka ini yang tidak tersentuh sama sekali ini yang sebenarnya harusnya lebih diutamakan. Kalau ke bagian Pantai Barat, apakah sudah pernah? Oh, itu kayaknya kita harus membangun kembali untuk kelas inspirasi Donggala. Kalau Tapi Pantai pernah ada? Barat. Belum, untuk Donggala itu belum ada. Gitu ya. Iya. Berarti masih Masih luas, besar kan saya jangkauan. teman-teman Iya. ini bekerja ya. Iya sih. Gitu. Harus lebih banyak lagi. Apalagi kalau seumpama teman-teman nanti yang jadi relawan ini juga ternyata dari daerah-daerah Lain. lain ya, atau dari mungkin dari Morowali, dari mana kayak gitu kan. Jadi Ya. mungkin bisa jadi tuan rumah kan kayak gitu ya. Iya. Dan kita berharap seperti itu, kelas inspirasi ini harus merata di seluruh bahkan di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Iya. Usahakan di masing-masing kabupaten itu harus ada supaya menjembatani. Kan dari kabupaten itu kan kita dipilih satu tahun ini kecamatan ini, tahun ini kecamatan ini, jadi semua akan merata dari tahun ke tahun. Nah bagi teman-teman mungkin yang di luar sana yang Morowali, Tojo Una-Una dan lain-lain yang belum pernah ada KI, ya bisa kontak ke kita juga untuk sharing. Jadi kita bisa bantu walaupun kita tidak terjun langsung di sana, tapi teman-teman ini permasalahan ini sebenarnya cuman kita kalau bergandeng tangan pasti bisa. Iya. Itu saja. Gitu. Kita pun di sini bangun Sigi yang pertama ini ya, kelas inspirasi Sigi, kelas inspirasi Palu 2. Nah, itu dari solidaritas dari teman-teman yang intinya mau, karena ini relawan ya. Di sisi lain deadline pekerjaan, di sisi lain ini bikin pusing, terus kita harus ini lagi yang diurus kan. Nah, itu memang betul-betul butuh effort yang luar biasa dari teman-teman yang mau terjun di dunia kerelawanan. Kita butuh atur waktu gitu Iya. kan. Ya berharap sih ada yang dari Donggala masuk supaya menjembatani, karena betul. kita buka KI Sigi memang harus ada orang Sigi yang sudah pernah mengikuti kelas inspirasi Sigi. Iya. Itu yang menjadi satu syarat di pusat untuk bisa membuka itu. Iya, Jadi betul. kalaupun kami yang bergerak dari Palu sini atau dari Sigi untuk ke Donggala, kalau tidak ada orang Yang dari asli Donggala. dari Donggala itu tidak akan bisa. Gitu ya. Iya. Wah, makanya saya bertanya-tanya juga toh. Siapa tahu suara di daerah aku juga. Oke. Ya, sampai ketemu Sarara. Waduh, ini tinggal 5 menit ke depan ya. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau disampaikan gitu terkait dengan kelas inspirasi sendiri. Oke. Ale, Oke, silakan. dari saya sendiri mungkin lebih ke ajakan bagi teman-teman semuanya yang mungkin ada free untuk cuti sehari, menginspirasi selamanya bagi anak-anak di pelosok, bahwa ya dari profesinya kita bisa akan bangga ketika lihat orang lain senyum. Jadi maka kalau ada kesempatan di kelas inspirasi manapun, coba diikut. Saya bisa pastikan akan ada yang ketagihan dengan kelas inspirasi, karena dari semua kelas inspirasi yang saya ikuti, grup-grup itu tidak akan pernah bubar, bahkan saling support, saling share informasi dan lain-lain. Jadi lebih berwarna linknya kita, karena kan dari berbagai profesi kan. Jadi bagi teman-teman di luar sana yang ingin ikut sampai 10 Agustus, linknya nanti bisa di stalking di bio Instagramnya kita di kelas inspirasi Sigi sampai tanggal 10 Agustus. Sekalian juga kita akan umumkan. Setelah itu baru mereka akan dibikin grup di desa, di sekolah-sekolah mana yang akan mereka ditempatkan, seperti itu. Oke, baik. Vivi, ada yang mau disampaikan? Kayaknya sudah disampaikan semua, diborong semua sama Kak Ale. Jadi yang kakak-kakak di luar sana yang betul-betul punya sehari saja cuti bersama kami, kayaknya tanggal 26 untuk yang kerja-kerja di perusahaan atau apapun itu mungkin itu tidak kerja, tapi kebetulan sekolah di Nokila Laki itu masih hadir hari Sabtu di tanggal 26 Agustus nanti. Mari bergabung bersama kami, linknya ada di bio Instagram kami, kelas inspirasi Sigi. Tanam inspirasi, petik masa depan untuk anak Sigi. Baik. Intinya kalau bukan kita siapa Siapa lagi lagi? kan? Betul.
Saya setuju. Baik, terima kasih banyak teman-teman kelas inspirasi. Nanti insya Allah kedepannya kita bisa ketemu lagi melalui kelas inspirasi yang lainnya ya. Harus daftar ya Kak? Oh, pasti. Insya Allah. Harus ada satu anak-anak yang terinspirasi, oh saya mau jadi penyiar. Oh, karena dia pasti dengar. Baik, terima kasih banyak teman-teman kelas inspirasi. Ya, sahabat Sarana, dan akhirnya kita harus mengakhiri ya perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini. Saya Ratu Balkis undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Perompak RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tamasagaya.